Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video melanjutkan episode sebelumnya. Kita masih membahas tentang unsur elemen yang membentuk jasmani kita. Pada video kali ini kita akan mengupas elemen terakhir yang membentuk diri kita, yaitu elemen air. Kadang setelah kita mengetahui 3 elemen yang lainnya yang sungguh sangat penting di dalam jasmani kita, kini kita mencoba menelusuri bagaimana unsur air ini juga mempengaruhi, juga memiliki peran secara khusus di dalam kehidupan jasmani kita. Kadang jadi elemen air ini sebenarnya bagian dari nutrisi yang dibutuhkan sel. Ya. Tanpa air, sel-sel kita ini menjadi kering sehingga tidak bisa mengalami pertumbuhan. Air menjadi sangat mendominasi di dalam proses pertumbuhan. Nah, walaupun inti kehidupan itu ditentukan oleh unsur atau elemen cahaya, namun karena besarnya peran air di dalam diri kita, di dalam pertumbuhan sel kita, maka air ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami, sesuatu yang sangat penting. Air menjadi nutrisi utama, di mana elemen air ini pula juga sebagai pelindung dari seluruh organ-organ sel di sana. Dengan unsur air di sana, organ sel itu bisa bekerja secara baik, melakukan tugas perutusannya, menyelesaikan segala pekerjaannya, sehingga selalu saja di dalam waktu yang sudah ditentukan mengalami pembelahan-pembelahan yang dibutuhkan. Unsur air ini juga bisa dikatakan sebagai penyeimbang. Artinya apa? Tanpa keberadaan air, tanpa elemen air di dalam sel-sel kita, maka akan terjadi sesuatu bentuk-bentuk fungsi-fungsi yang tidak normal dari elemen-elemen padat. Oleh sebab itu, di dalam kebutuhannya yang dialami oleh tubuh kita, selalu mestinya kita juga harus menjaga keberlangsungan kebutuhan air di dalam diri kita. Nah, banyak sekali yang harus kita pahami tentang bagaimana kita itu menyeimbangkan proses di dalam kedagingan kita dengan air. Air itu akan juga memberikan dampak peredaman. Air ini juga pula yang akan menciptakan seluruh sel-sel, jaringan-jaringan itu mengalami ketenangan, dan juga dalam bahasa saya mengalami kedamaian. Jadi unsur padat daging tulang itu yang mengalami ketenangan dan kedamaian itu akan membantu kita, situasi di dalam kemanusiaan kita, situasi di dalam jasmani kita akan bekerja sangat optimal. Jadi mungkin bisa dianalogikan pada saat daging, pada saat tulang kita itu mengalami keresahan karena dehidrasi, maka yang terjadi di dalam tubuh kita ini itu akan mengalami sebuah peristiwa yang besar, di mana walaupun kita itu memiliki tubuh yang besar, memiliki tubuh yang tampaknya kuat, namun menjadi rapuh, ya, cepat mengalami kelelahan. Lalu dari situlah menjadi fungsi-fungsi peran-peran kehidupan kita menjadi sangat-sangat terganggu. Kadang
elemen air ini, ya, ini juga harus diupayakan, harus dipahami hingga faktor-faktor yang sangat kecil. Jadi kebutuhan-kebutuhan air di dalam setiap sel, kebutuhan-kebutuhan air di dalam setiap proses di dalam lambung kita, ya, kebutuhan-kebutuhan air yang membuat diri sebagian besar dari tubuh kita ini menjadi lembab, ini menjadi bagian yang bisa memberlangsungkan proses peran kita di dalam kehidupan ini menjadi sangat baik, ya. Namun terkadang kalau kita berbicara tentang elemen air ini sifatnya berbeda dengan sifat-sifat elemen sebelumnya, dimana kalau air ini, ya, ini tidak bisa dikatakan elemen yang bersifat abadi atau tidak abadi. Jadi elemen air ini benar-benar menjadi sangat tergantung pada saat kita terbentuk di dalam perwujudan manusia. Nah, sejauh kita itu mengalami kesadaran, sejauh kita itu mengalami manfaat besar di dalam jasmani kita, maka unsur air di dalam diri kita akan semakin mudah dikendalikan. Ya, artinya apa? Kesadaran kita akan kebutuhan air di dalam tubuh kita ini menjadi terwujud. Nah, tentang bagaimana caranya untuk mewujudkan, tentu saja ada banyak cara yang bisa ditempuh. Tapi setidak-tidaknya di dalam video ini kita mengajak kesadaran kita bahwa tubuh kita, jasmani kita ini sangat-sangat membutuhkan air. Ya. Seluruh piranti yang ada di dalam organ kita itu mengandung air. Bahkan penelitian ilmu pengetahuan pun, kalau kita dibedah, ya, ditimbang, diukur beratnya, mungkin unsur air ini menjadi dominan. Jadi kalau kita itu mencoba untuk membandingkan tentang berat badan kita, berat jasmani kita, lalu ada berapa liter sendiri sebenarnya yang ada yang itu disebabkan oleh berat dari unsur cair itu sendiri. Jadi unsur air ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, namun di dalam video pembahasan ini sebenarnya kita sedang membahas bagaimana awal kehidupan pertumbuhan sel-sel ini pada rahim seorang ibu. Bagaimana air ini pada waktu itu juga telah telah terpenuhi dengan peristiwa yang ajaib, ya, sehingga sel yang telah diberikan anugerah kehidupan ini semakin terjaga, semakin mendapatkan kebutuhan nutrisinya, ya, yaitu dengan adanya kesadaran yang terjadi pada seorang ibu. Ya, lalu pada usia-usia yang selanjutnya, setelah sel-sel itu bertumbuh berkembang lalu membuat jaringan, jadi asupan-asupan itu menjadi sangat terpenuhi. Jadi terkadang mungkin untuk membahas tentang elemen air ini mungkin tidak begitu banyak, tapi setidak-tidaknya ini yang paling mudah dipahami, yang paling gampang untuk dicerna dengan pikiran-pikiran kita. Berbeda dengan unsur-unsur yang lain yang memang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak yang lain untuk mengingatkan bagaimana peristiwanya. Bagaimanapun juga unsur atau elemen air ini menjadi bagian yang utama yang dibutuhkan dalam hidup. Maka lewat spiritualitas, lewat jagat alit, kita juga harus menjadi pengendali dari air ini di dalam tubuh kita, supaya tubuh kita ini tetap terjaga kandungannya, jangan sampai kurang atau jangan sampai kelebihan. Bagaimana proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani kita
dengan takaran elemen air yang benar. Ini bagian dari tugas kita untuk mengenali setiap diri kita. Semakin kita tersambung dengan peran-peran kita, maka kita juga akan menjadi tahu seberapa kebutuhan unsur air yang harus kita butuhkan. Jadi kadang jadilah pengendali air ini di dalam tubuh kita. Syukur panjenengan semua bisa menjadi pengendali atas elemen-elemen cahaya, elemen udara, elemen padat maupun elemen air ini, sehingga kemanusiaan kita, jasmani kita semakin terjaga, semakin terlindungi, sehingga kita bisa menjadi awet dan kita bisa selalu optimal di dalam menjalankan tugas perutusan sebagai manusia supaya bermanfaat bagi kehidupan yang lainnya. Tentu saja tidak hanya sebatas kehidupan manusia, tetapi seluruh pitah yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Demikian Kadang ini menutup rangkaian pembahasan dari elemen-elemen yang membentuk kedagingan kita, membentuk dari jasmani kita. Kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lain. Tentu saja kita masih konsen di dalam tema-tema menyangkut jasmani kita. Semoga video ini menjadi pengetahuan bagi panjenengan, menjadi gairah untuk menyayangi, mencintai tubuh panjenengan, memelihara, melindungi, menjaga, menjadi bagian tugas yang selalu di dalam kesadaran panjenengan semua. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video-video mendatang. Rahayu.